disinilah pemakaman, salah satu pemakaman yang tertua yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini pemakaman ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, karena di sini juga banyak sekali keluarga Rasulullah SAW atau paman-paman Rasulullah juga dimakamkan di Maqbarah Ma'la ini atau pemakaman Ma'la ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Alhamdulillah, dalam tayangan kali ini saya akan berziarah ke makam istri baginda Rasulullah SAW yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah dimakamkan di wilayah Hujun Ma'la. Seperti apa? Nanti saya akan melihat makam dan sekaligus komplek pemakaman yang ada di Ma'la ini. Seperti biasa, sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, wabil khusus yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi saya ini berada di wilayah Hujun atau wilayah Ma'la, dan saya akan melihat makam atau berziarah ke makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri pertama baginda Rasulullah SAW, yang saya akan melihat dari ketinggian. Yang pertama dari ketinggian dari bukitnya, dan ini jalannya yang menuju ke makam, tapi saya memang sengaja ingin melihat dari atas agar nanti bisa melihat lebih jelasnya, dan sekaligus insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan masuk ke dalam komplek pemakaman atau Maqbarah Ma'la. Khususnya ini adalah makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Seperti ini. Inilah komplek pemakaman Ma'la kalau dilihat dari ketinggian. Ini adalah salah satu Maqbarah atau komplek pemakaman tua, salah satu pemakam tua sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi sebagian beberapa keluarga Rasulullah SAW juga dimakamkan di wilayah ini. Salah satunya adalah istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah, dimakamkan di sini, dan sekaligus putra Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Qasim, yang putra yang pertamanya meninggal ketika umur 2 tahun, dimakamkan di sini. Inilah pemakaman Ma'la. Jadi cukup luas sekali kalau kita lihat dari ketinggian. Dan tepat di sana itu adalah makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi di pemakaman Ma'la ini juga ada sebagian jamaah umroh ataupun jamaah haji juga ada yang dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ketika 2019 meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah ini dimakamkan di Maqbarah Ma'la ini, tepatnya di sana kalau nggak salah nomornya 52, ada nomornya. Dan di sini pemakaman itu hanya diberi batu, misalnya batu, jadi 2 biji itu. Kemudian pemakaman di kota Mekah ini juga sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Jadi tidak pakai diuruk dengan tanah, itu tidak, tetapi hanya ruangan, kemudian ditutup dengan beton, dan betonnya itu nanti ditutup rapat dengan tanah yang hanya sedikit saja atau tanah pasir. Jadi tepat di pinggirnya pemakaman Ma'la ini juga ada pohon yang cukup rindang. Kemudian di bawah itulah Maqbarah Ma'la atau pemakaman Ma'la. Dan disinilah pemakaman, salah satu pemakaman yang tertua yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini pemakaman ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, karena di sini juga banyak sekali keluarga Rasulullah SAW atau paman-paman Rasulullah juga dimakamkan di Maqbarah Ma'la ini atau pemakaman Ma'la ini. Oke, sekarang saya sudah berada di bawah dan lebih dekat lagi. Ini adalah komplek pemakaman Ma'la, Maqbarah Ma'la.
di mana di sini dimakamkan istri pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sedikit saya bercerita tentang sejarah Khadijah. Khadijah adalah keturunan dari suku Quraisy, Bani Hashim, dan Khadijah itu sendiri merupakan keturunan bangsawan atau saudagar kaya yang berpendidikan, karena pada zaman jahiliyah banyak sekali kaum Quraisy itu yang sangat tidak mengenal pendidikan, tapi khusus untuk Khadijah ini adalah seorang wanita yang berpendidikan sehingga dia bisa membaca kitab Taurat dan Injil, sehingga bisa sedikit mengerti tentang tanda-tanda kenabian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, yaitu Rasulullah ketika itu berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah sudah seorang janda yang sudah berumur 40 tahun. Kemudian Rasulullah SAW singkatnya melamar Khadijah, karena Khadijah adalah seorang saudagar kaya sekaligus seorang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Maka Rasulullah juga ketika melamar atau ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan mahar yang tidak sedikit, yaitu sekitar ada beberapa riwayat yang menyatakan adalah 20 ekor unta hamra atau unta merah yang pada saat itu unta terbaik. Ada beberapa riwayat yang menyatakan 100 unta terbaik. Dan dengan kalkulasi, kalau 20 ekor unta terbaik, kalau satu ekor unta saja harganya 50 juta, bisa kita kalikan 20 bisa mencapai hampir 1 miliar pada saat itu kalau dikalkulasikan dengan harga unta sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat menghargai wanita dengan memberikan mahar yang cukup tinggi. Jadi Sayyidah Khadijah itu sendiri mempunyai anak dengan Rasulullah SAW. Itu ada 6, yaitu Abdullah, kemudian yang pertama adalah Qasim, Abdullah, dan anak perempuannya adalah Sayyidah Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummul Kulsum. Itulah anak-anak baginda Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Dan qadarullah, yang anak yang laki-laki pertama Qasim umur 2 tahun meninggal dunia, kemudian Abdullah juga meninggal dunia. Dan menurut riwayat Qasim anak Rasulullah SAW juga dimakamkan di pemakaman Ma'la ini. Seperti inilah kompleks pemakaman yang ada di Jannatul Ma'la atau Maqbarah Ma'la yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Dan saya akan mengintip seperti apa mungkin pemakamannya ini adalah, dan seperti inilah proses pemakaman. Sedikit mengintip pemakamannya. Dan ternyata tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar lebih detail untuk proses pemakamannya. Aca. Dan sekarang saya menuju ke makam Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Dan pemakaman Siti Khadijah itu sendiri tempatnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaman umum yang lainnya. Kemudian
saya akan mencoba untuk lebih mendekat lagi. Pemakaman Siti Khadijah ini ternyata dipagar begitu rapat, bahkan dikasih penutup yang dari Mika. Dan disitulah pemakaman Siti Khadijah. Yang pemakaman Siti Khadijah itu yang dibatasi dengan bangunan kotak, tetapi yang ada di dalamnya ada lagi kotak kecil. Kemudian di sini juga dimakamkan para keluarga Nabi, termasuk paman Nabi dan anak dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Khadijah. Ya Sayyidah Khadijah. Anti salafuna. Antu salafuna. Wa nahnu bil asar. Wa anu bil asar. Wa inna insya'allah. Wa inna insya'allah. Bikum lahiqun. Nas'alullah lana. Nas'alullah lana. Wa lakum. Fil afiyah. Ya Tuhan Mustafa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang kalau dilihat pemakaman Siti Khadijah ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaman umum yang lainnya, dan di bawah ini adalah pemakaman umum yang lainnya. Oke, itulah tadi Makhbarah Ma'la atau pemakam Ma'la, di mana di tempat ini istri pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di sini, dan sekaligus ada beberapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di sini. Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan, manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan tayangan ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.